Pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan meningkat drastis. Sejak 17 Agustus 2026, gunung api ini telah mengalami 20 kali erupsi dengan kolom abu tertinggi mencapai 400 meter di atas puncak. Gunung Anak Rakatau di Lampung Selatan kembali erupsi. Abu berwarna kelabu hingga hitam bergerak ke arah barat daya. Erupsi terkuat tercatat pada pukul 11:57 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 400 meter di atas puncak. Aktivitas erupsi tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 55 mm. Sebelumnya pada 17 Agustus 2026, Gunung Anak Rakatau tercatat 20 kali erupsi. Bahkan saat ini Gunung Anak Rakatau berstatus level 3 atau siaga. Pemirsa, kondisi pengungsi gempa di Gor Samador, Maumere, Nusa Tenggara Timur kian memprihatinkan. Fasilitas terbatas dan juga tempat tidur tak layak membuat sejumlah anak mulai mengeluhkan gatal-gatal pada kulit. Di tengah duka, jumlah korban gempa kini mencapai 87 orang meninggal dunia. Hari-hari di pengungsian tak membuat warga bisa beristirahat dengan tenang. Di Gor Samador, ratusan pengungsi bertahan dengan fasilitas minim. Anak-anak, balita hingga lansia terpaksa tidur beralaskan tikar tanpa matras atau kasur lipat. Kondisi ini pun mulai berdampak pada kesehatan. Sejumlah anak-anak mengeluh gatal pada kulit akibat serangan serangga. Kalau untuk kebutuhan pokok untuk bayi balita belum dapat. Belum dapat ya? Alas tidur? Alas tidur sudah berupa tikar begini. Kalau untuk kasur tidak, karena biasa serangga juga naik jadi gatal-gatal. Oh, mulai terasa sakit ya? Biasa bintik-bintik juga pengaruh serangga tadi. Serangga. Para pengungsi berharap bantuan segera tiba. Bukan hanya alas tidur, tapi juga obat-obatan dan layanan medis. Data BNPB mencatat gempa telah menelan 87 korban jiwa dan melukai 1.298 orang. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa, sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 1.130-an ribu, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Hingga kini, getaran gempa bumi juga masih terus terasa. BNPB pun mencatat lebih dari 5.000 gempa susulan terjadi. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara ketegangan masih mewarnai penyaluran bantuan bagi korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Camat Lambaleda mengamuk di posko logistik mempertanyakan jumlah bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Bilang bapak punya bantuan banyak supaya orang dengar sana. Di telepon saya rekam terlaluan. Bantuan saya. Suasana posko logistik mendadak tegang. Camat Leda Utara Agustinus Supratman terlibat adu argumen dengan pejabat BNPB. Agustinus mempertanyakan bantuan yang tersedia. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah tidak kuat lagi. Datang aja tekan, bapak mau bantuan saya. Ia menilai bantuan yang diterima tidak sesuai dengan data warga terdampak. Agustinus mengaku harus memikirkan bantuan untuk lebih dari 21.000 warga di 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Ambil. Di sana. Saya tidak ambil. Menanggapi perselisihan ini, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut ketegangan terjadi karena kesalahpahaman di lapangan. Kami kira dalam melaksanakan koordinasi ataupun melaksanakan tugas, ada saja apa yang kita sebut dengan berbeda pendapat ataupun hal-hal yang intens, karena kita tahu penanggulangan bencana ini membutuhkan energi, membutuhkan perhatian dan tekanan yang tinggi secara psikologis maupun
tekanan yang lain, sehingga kesalahpahaman bisa saja terjadi. BNPB memastikan perselisihan tersebut tidak mengganggu penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah sekaligus pabrik pembuatan mebel di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Petugas kerahkan 23 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Kebakaran hebat melanda pabrik pembuatan mebel di Jalan Lingkungan 3, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya pabrik, sejumlah rumah tempat tinggal karyawan ikut terbakar. Jaya 65 Bang. Jaya 65 Tegal Alur Bang. Hembusan angin kencang disertai sulitnya sumber air membuat kobaran api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Jaya 65. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 23 unit damkar dan ratusan personil ke lokasi. Menurut Ketua RT setempat, kobaran api tiba-tiba membesar dan meludeskan pabrik serta rumah pembuatan mebel seluas 5 hingga 600 meter persegi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah berlantai 2 terbakar di Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau lokasi. Sebuah rumah berlantai 2 di permukiman padat penduduk di Jalan Hidup Baru, Gandaria Utara, Jakarta Selatan terbakar. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 20 unit damkar dan 81 personil ke lokasi. Warga bersama petugas bahu-membahu mencoba untuk melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Akses jalan yang sempit sempat membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga muncul dari lantai 2 rumah. Informasi awal sih dari Agus ya, rumah Agus, warga. Dari lantai 2 awal asal api atau gimana nih Pak? Yang Bapak tahu? Sampai lokasi kondisi di atas sudah nyala. Udah nyala di atas. Di lantai 2 ya Pak ya? Dugaan sementara apa sih Bang? Dugaan sementara belum tahu nih, karena kita lagi bantu tadi evakuasi selang ke dalam. Belum tahu yang utamanya belum tahu. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan rumah roboh dan menimbun ibu dan 2 anaknya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Istrinya keluar juga. Allah. Petugas berhasil mengevakuasi seorang ibu hamil dan 2 anak-anaknya yang tertimbun bangunan rumah di Jalan Haji Nurisan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemudian ketiganya langsung dibawa petugas ke rumah sakit untuk perawatan medis. Belum diketahui penyebab robohnya bangunan rumah tersebut. Bangunan tersebut roboh saat ketiganya sedang tertidur. Polisi memasang garis polisi di lokasi. Pemirsa, aksi perkelahian sopir mobil dan pengendara motor di Jalan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan viral di media sosial. Perkelahian keduanya dipicu karena salah satu pengendara tidak terima diklakson. Ada keributan. Ya, awas ya, nanti masuk berita ya. Aksi perkelahian antara seorang pengendara motor dan pengemudi mobil terekam kamera amatir warga dan viral di media sosial. Ya, Pak. Ya. Dalam video terlihat pria berhelm yang merupakan si pengendara motor memiting dan memukul pria pengemudi mobil hingga mendorongnya ke tembok di area SPBU kawasan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Larayan warga sekitar pun tak digubris oleh pelaku. Menurut laporan pengemudi mobil, kejadian ini dipicu karena si pengendara motor tidak terima saat diklakson hingga akhirnya marah dan melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Di Polsek Jagakarsa telah menerima seorang laki-laki inisial AJ umur 35 tahun warga Jagakarsa
Kemudian dari keterangan yang kita dapat bahwa dari AJ telah mengalami penganiayaan di Jalan Tanjung Barat, tepatnya di pom bensin Tanjung Barat. Dan kemudian kronologis yang diceritakan bahwa korban ada di jalan menuju Pasar Minggu ke Lenteng Agung. Kemudian dari situ dia melakson seseorang yang mengendarai sepeda motor. Kemudian dari pengendara sepeda motor itu tidak menerima diklakson. Dan kemudian dari pengendara sepeda motor itu langsung menghadang dan terjadi selisih paham. Atas laporan korban, kini kasus ditindaklanjuti oleh Polsek Jagakarsa. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian motor di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap warga usai wajahnya viral terekam CCTV. Pelaku beraksi saat korban lupa mencabut kunci dari motornya. Kamera pengawas merekam aksi pencurian motor di Jalan Pong Tiku Lorong 19, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat korban yang tergesa-gesa hendak ke toilet langsung masuk ke dalam rumah dan lupa mencabut kunci dari sepeda motornya. Memanfaatkan kelalaian korban, pelaku yang melintas di lokasi langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Warga yang mengenali ciri-ciri pelaku berhasil menangkapnya di sebuah pos di Jalan Cumi-Cumi. Pelaku sempat menjadi sasaran amuk massa hingga alami lebam di bagian mata sebelah kiri. Pelaku mengaku aksi nekat tersebut baru pertama kali dilakukan. Pelapor yang tergesa-gesa meninggalkan sepeda motornya, kemudian masuk ke dalam rumahnya karena ingin buang air besar, sehingga kunci kontak masih terpasang di sepeda motor. Kemudian terduga pelaku melintas dan melihat sepeda motor yang tidak ada orang di sekitar lokasi tersebut dan melihat kunci masih terpasang di sepeda motor. Selanjutnya pelaku membawa lari sepeda motor. Motor hasil curian rencananya akan digunakan pelaku untuk mobilitas mencari pekerjaan sebagai kuli bangunan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bongkar produksi uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Dari tangan 4 pelaku, polisi mengamankan 36 miliar rupiah uang palsu. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri memimpin langsung penggerebekan produksi uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 4 orang pelaku yang telah beroperasi selama kurun waktu 5 bulan terakhir. 2 diantaranya merupakan residivis dengan kasus serupa. Dari tangan para pelaku, polisi juga mengamankan uang palsu senilai 36 miliar rupiah berikut dengan alat cetak. Ini kualitas yang kami bisa temukan, ya. Ini adalah kualitas grade A, ya, di mana ada nomor seri, kemudian ada benang pengaman, kemudian juga ada hologram dan juga ada simbol negara di situ. Meski uang palsu yang diamankan belum diedarkan, namun nantinya polisi akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak perempuan berusia 12 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sesama temannya di komunitas seni kuda lumping. Aksi perundungan yang dipicu masalah asmara antara korban dan salah satu pelaku ini viral di media sosial. Sebuah video memperlihatkan seorang anak perempuan menjadi korban perundungan di pantai Teluk Penyu Cilacap, Jawa Tengah. Korban terlihat dikerubungi oleh para pelaku dan mendapat kekerasan fisik. Korban dan para pelaku merupakan teman di komunitas seni tradisional kuda lumping atau ebek. Tak hanya sekali, korban juga mengalami perundungan di lokasi yang berbeda.
Para pelaku yang semuanya anak perempuan di bawah umur melakukan perundungan kepada korban hingga menangis. Tidak terima, orang tua korban melaporkan ke polisi. Berdasarkan pemeriksaan polisi, aksi perundungan dipicu oleh masalah asmara antara korban dengan salah satu pelaku. Jadi masalah asmara di antara salah satu terduga pelaku, kemudian mereka mengungkapkan atau merasakan kecewaan dengan cara melakukan bullying, baik fisik maupun psikis. Polisi menetapkan tersangka 5 anak yang masih berusia 13 hingga 14 tahun sebagai pelaku perundungan. Namun kasus perundungan ini diselesaikan secara diversi atau pemberian santunan ganti rugi kepada korban. Santunan ganti rugi yang diterima korban dari para pelaku yakni uang sebesar Rp2.500.000. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku begal yang tewaskan seorang wanita muda di Palembang ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Dari pengakuan pelaku, motor korban dibawa kabur saat korban dalam keadaan sekarat. Aksi pencurian dengan kekerasan yang merenggut nyawa seorang wanita terungkap. 1 dari 2 pelaku berhasil ditangkap unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang. Pelaku terpaksa diberi tindakan tegas terukur karena berusaha melawan saat ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Ilir Timur 2 Palembang. Pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2023 ini berperan sebagai joki. Pelaku mengaku saat beraksi korban sempat melawan sehingga terjadi tarik-menarik di atas sepeda motor yang masih berjalan. Nahas korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Korban ditinggalkan dalam kondisi mengalami luka parah pada bagian kepala dan wajah di lokasi kejadian Jalan TPA, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kedua pelaku melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban. Kami mendapatkan data korban yaitu saudari A, B, PL, jenis kelamin perempuan berusia 21 tahun, mahasiswi, dengan alamat di Jalan Trikarya, TPA Musi 2, Perumahan Putri Agung, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti motor korban dan motor pelaku. 1 orang pelaku lainnya masih dalam pencarian polisi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan meningkat drastis. Sejak 17 Agustus 2026, gunung api ini telah mengalami 20 kali erupsi dengan kolom abu tertinggi mencapai 400 meter di atas puncak. Gunung Anak Rakatau di Lampung Selatan kembali erupsi. Abu berwarna kelabu hingga hitam bergerak ke arah barat daya. Erupsi terkuat tercatat pada pukul 11.57 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 400 meter di atas puncak. Aktivitas erupsi tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 55 mm. Sebelumnya pada 17 Agustus 2026, Gunung Anak Rakatau tercatat 20 kali erupsi. Bahkan saat ini Gunung Anak Rakatau berstatus level 3 atau siaga. Pemirsa, kondisi pengungsi gempa di Gor Samador, Maumere, Nusa Tenggara Timur kian memprihatinkan. Fasilitas terbatas dan juga tempat tidur tak layak membuat sejumlah anak mulai mengeluhkan gatal-gatal pada kulit. Di tengah duka, jumlah korban gempa kini mencapai 87 orang meninggal dunia. Hari-hari di pengungsian tak membuat warga bisa beristirahat dengan tenang. Di Gor Samador, ratusan pengungsi bertahan dengan fasilitas minim. Anak-anak, balita hingga lansia terpaksa tidur beralaskan tikar tanpa matras atau kasur lipat. Kondisi ini pun mulai berdampak pada kesehatan. Sejumlah anak-anak mengeluh gatal pada kulit akibat serangan serangga. Kalau untuk kebutuhan pokok untuk bayi balita belum dapat. Belum dapat ya? Alas tidur? Alas tidur sudah berupa tikar begini. Kalau untuk kasur tidak, karena
biasa serangga juga naik jadi gatal-gatal. Oh, mulai terasa sakit ya? Biasa bintik-bintik juga pengaruh serangga tadi. Serangga. Para pengungsi berharap bantuan segera tiba. Bukan hanya alas tidur, tapi juga obat-obatan dan layanan medis. Data BNPB mencatat gempa telah menelan 87 korban jiwa dan melukai 1.298 orang. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa, sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 130-an ribu, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Hingga kini, getaran gempa bumi juga masih terus terasa. BNPB pun mencatat lebih dari 5.000 gempa susulan terjadi. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara ketegangan masih mewarnai penyaluran bantuan bagi korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Camat Lambaleda mengamuk di posko logistik mempertanyakan jumlah bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Bilang bapak punya bantuan banyak supaya orang dengar sana. Di telepon saya rekam terlaluan. Pak jual saya. Suasana posko logistik mendadak tegang. Camat Leda Utara, Agustinus Supratman terlibat adu argumen dengan pejabat BNPB. Agustinus mempertanyakan bantuan yang tersedia. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya tidak kuat lagi. Bapak datang aja tekan, Bapak mau bantuan saya. Ia menilai bantuan yang diterima tidak sesuai dengan data warga terdampak. Agustinus mengaku harus memikirkan bantuan untuk lebih dari 21.000 warga di 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Ambil. Di sana, ambil. Saya tidak ambil. Menanggapi perselisihan ini, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut ketegangan terjadi karena kesalahpahaman di lapangan. Kami kira dalam melaksanakan koordinasi ataupun melaksanakan tugas, ada saja apa yang kita sebut dengan berbeda pendapat ataupun hal-hal yang intens, karena kita tahu penanggulangan bencana ini membutuhkan energi, membutuhkan perhatian dan tekanan yang tinggi secara psikologis maupun tekanan yang lain, sehingga kesalahpahaman bisa saja terjadi. BNPB memastikan perselisihan tersebut tidak mengganggu penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang relawan gempa Nusa Tenggara Timur meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat menyalurkan bantuan. Jenazah korban dibawa tim SAR menggunakan helikopter menuju Bandara Labuan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Jenazah Ahmad Zaki, 41 tahun, dibawa dengan helikopter Basarnas BNPB dari Riau menuju Bandara Komodo Labuhan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Jenazah pendiri Yayasan Gerak Bareng ini meninggal diduga akibat kelelahan saat menyalurkan bantuan di Manggarai Timur. Ahmad Zaki meninggal di Desa Satar Padut, Lembah Leda Utara, Manggarai Timur sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat menuju masjid untuk menyerahkan bantuan. Namun di tengah perjalanan, Zaki yang menyetir mobil mengaku lelah dan dua temannya menolong. Di perjalanan dia merasa kondisinya kurang baik, sehingga memerintahkan kepada rekannya menghentikan kendaraan logistik tersebut. Dibantu karena untuk melepaskan jaket maupun helm. Dalam kondisi tersebut rekannya membantu, namun korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas terdekat yaitu di Dempak. Pada saat pemeriksaan dari dokter di Dempak, korban dinyatakan meninggal dunia.
Jenazah akan diterbangkan dari Bandara Komodo Labuhan Bajo menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, tim kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir yang belum mendapatkan bantuan di Kabupaten Manggarai, NTT. Untuk menembus daerah terisolir, relawan harus melewati jalur laut dan juga mendistribusikan bantuan. Tim relawan kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir untuk mendistribusikan bantuan ke dusun Lewar. Pasca gempa 7,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dengan keterbatasan jalur akses, relawan harus menggunakan perahu untuk mendistribusikan bantuan sebanyak 500 kg bahan pokok untuk warga terisolir. Penerima manfaat dari bantuan tim kemanusiaan ini sebanyak 600 jiwa. Mudah-mudahan nanti ada donatur-donatur yang bisa membantu Bapak Ibu di sini. Daerah yang terisolir ini baru pertama kali mendapatkan bantuan karena keterbatasan akses yang hanya bisa dilewati dengan jalur laut menggunakan perahu. Teman-teman, tidak semua bantuan itu melewati jalan darat. Nah, kita akan menggunakan perahu. Mudah-mudahan bantuan ini bisa tiba dengan selamat dan bisa membantu saudara-saudara kita terdampak bencana gempa bumi. Selain itu, warga Dusun Lewar berterima kasih atas kepedulian dan bantuan terhadap Dusun Lewar yang terisolir akibat akses yang hanya bisa dilalui jalur laut. Terima kasih atas bantuan dari relawan yang telah membantu kami. Terkhususnya kami mensulikan bantuan khusus bantuan air minum. Sudah itu penerangan listrik. Kebakaran menghanguskan 5 rumah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik. Warga panik saat sebuah rumah terbakar di Desa Panyambungan Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke 4 rumah di sebelahnya. Petugas mengerahkan 2 unit damkar ke lokasi dan api padam 1 jam kemudian. Yang terbakar itu yang dampak keseluruhan parah 3. Jadi yang apa namanya? Yang dua masih ringan. Masih. Belum berdampak. Korban jiwa enggak ada. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda wisata desa Adat Sade, Lombok Tengah. Api menyebar dengan cepat hingga melalap ratusan rumah adat di desa tersebut. Kebakaran melanda destinasi wisata Desa Adat Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bahan bangunan rumah adat yang terbuat dari ilalang membuat api menyebar dengan cepat dan melalap seluruh rumah adat di desa wisata ini. Dari keterangan warga, api mulai terlihat dari tengah-tengah permukiman rumah adat. Belum diketahui penyebab pasti, namun diduga akibat arus pendek listrik di salah satu bangunan. Kecil apinya, lama-lama jadi besar apinya. Tongges, ribuan tongges yang meletup, ya, tidak ada yang bisa diselamatkan. Cuma manusia, alhamdulillah sehat semua. Ini kan rumah tradisional, jadi 2 kemungkinan, apakah arus pendek
atau memang ada puntung rokok atau sebagainya, dan mulainya di tengah, bukan di pinggir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun petugas pemadam masih kesulitan menjangkau rumah warga yang berada di dalam permukiman. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, Ayus melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah menteri bertolak ke Kalimantan pada Sabtu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Di tengah hutan yang terbakar dan pekatnya asap, Presiden Prabowo Subianto datang ke lokasi untuk mengecek kondisi sekaligus memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Sabtu siang. Penanganan dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai unsur untuk mengendalikan titik api serta mencegah kebakaran meluas. Sebelumnya, pesawat yang ditumpangi Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kalimantan Sabtu siang. Selain Presiden, 8 pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pimpinan pemimpin daerah juga hadir di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo telah menugaskan jajaran pimpinan TNI dan Polri agar turun langsung menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan. Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Jamhur Hidayat bersama dengan ahli kebakaran hutan dan lahan Bambang Hero Saharjo turun ke lokasi terdampak untuk melihat penanganan kebakaran lahan di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Peninjauan turut didampingi oleh Kapolda Riau, Heri Heriawan. Rombongan mengecek kondisi lahan yang terbakar dan titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan api serta langkah penanganan yang telah dilakukan. Jamhur menegaskan penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Pencegahan, mencari penyebab dan juga penegakan hukum hingga pemulihan lingkungan harus dilakukan secara terpadu. Kemudian memasuki hari ke-26, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kerumutan belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Di kawasan ini, total luas lahan yang terbakar mencapai 280 hektar. Di waktu itu, dan saya sampaikan bahwa seluruh Indonesia itu ada sekitar 3.800 titik api. Dan kecepatan baiknya itu memang 1-2 hari terakhir. Jadi update datanya sangat cepat. Dan sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335. Ini masih berlangsung, tetapi yang jelas di Kerumutan itu ada 280 sekian hektar yang terbakar, dan hasil kolaborasi kami dengan TNI, terutama saya dengan Pak Pangdam 19 Tuan Kutambusai, kemarin bersama-sama dibantu oleh. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan semakin meluas dan juga mengganas. Tiupan angin membuat api merambat mendekati pemukiman warga hingga menghambat jalur Trans Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang terus meluas kini hampir merambat ke pemukiman warga. Sejumlah warga panik dan ikut memadamkan api dengan alat seadanya lantaran hampir menyambar mobil tangki air. Di Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kobaran api hampir menyentuh pemukiman warga. Tidak hanya mendekati pemukiman warga, petugas juga harus menutup sementara jalur Trans Kalimantan untuk kendaraan roda 4. Penutupan jalan dilakukan untuk memudahkan akses petugas pemadam kebakaran. Akibatnya sejumlah kendaraan tertahan hingga proses pemadaman selesai. Ada yang memilih menunggu, ada pula kendaraan yang memilih untuk putar balik. Sementara itu, kabut asap pekat masih menyelimuti jalan dan pemukiman warga.
Jarak pandang hanya sekitar 100 meter dan mengganggu aktivitas warga. Kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan terjadi di 4 provinsi. Selain Kalimantan Selatan, 2 provinsi terparah lainnya adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan masih terus ditangani. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengerahkan helikopter untuk memadamkan titik api dari udara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga kini masih melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan. Tak hanya melalui darat, upaya pemadaman juga dilakukan melalui udara lewat helikopter bombing. Pemandangan helikopter membawa muatan air lalu menumpahkan ke kawasan terbakar mungkin terlihat sederhana, kenyataannya menjatuhkan ribuan liter dari udara tak bisa dilakukan asal siram. Pilot harus memperhitungkan ketinggian, kecepatan terbang, angin, medan, hingga kondisi kebakaran agar air jatuh dengan pola yang dibutuhkan. Penggunaan helikopter diharapkan bisa membantu menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses oleh jalur darat, sekaligus untuk mempercepat proses pemadaman dan mencegah api semakin meluas. Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Kalimantan Tengah memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kalimantan Tengah telah mencapai lebih dari 70.000 kasus dengan jumlah tertinggi tercatat di kota Palangkaraya. Kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dan cuaca panas masih terus terjadi dan meluas di Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, berdasarkan data BPBD setempat, total luas hutan dan lahan yang terbakar hingga kini telah mencapai lebih dari 263 hektar. Maraknya karhutla memunculkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat warga yang beraktivitas di luar rumah terpapar asap, dan sebagian harus memeriksakan kondisi kesehatannya ke puskesmas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kasus ISPA sejak Januari 2026 hingga 2 minggu pertama Agustus 2026 telah mencapai 70.407 kasus. Terbanyak diderita oleh anak-anak. Kasus tertinggi tercatat di kota Palangkaraya dengan 15.515 kasus. Sementara itu Kabupaten Kota Waringin Barat menempati urutan kedua dengan 12.241 kasus. 2 minggu di bulan Agustus itu sudah tercatat 70.470 kasus ISPA secara Kalimantan Tengah. Nah, yang tertinggi itu ada di kota Palangkaraya, yaitu sejumlah 15.515 kasus. Menyikapi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap dalam beberapa hari terakhir, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menghimbau masyarakat, terutama anak-anak, agar tidak bermain di luar rumah. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker, sementara untuk penderita asma dan penyakit jantung dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Kalimantan darurat kebakaran dan juga lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Masya Allah apinya. Kita tepuk api. Kabur. Aduh, hai. Segera kabur, segera kabur, segera kabur, kabur, meninggalkan lokasi. Inilah detik-detik para petugas pemadam kebakaran melarikan diri usai terkepung api kebakaran lahan di Kampung Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kalimantan Timur. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat menyebar hingga mengelilingi keberadaan petugas yang tengah memadamkan api. Tanpa kenal lelah, petugas terus berjibaku untuk menjinakkan api meski nyawa menjadi taruhan. Sementara akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan, serta terkepung dan menghirup asap tebal, 2 relawan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan.
Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong dan dilarikan ke rumah sakit. Korban pun dilarikan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang karena kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar, dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla. Dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga. Terlebih, kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Diketahui indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi. Kasus ini pun terungkap setelah video seorang bocah yang memergoki aksi pembakaran tersebut viral di media sosial. Satreskrim Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah tangkap 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran lahan. Dari tangan keduanya, petugas menyita sejumlah barang bukti, 1 buah korek api gas yang diduga digunakan untuk membakar lahan, senter kepala, dan arang bekas pembakaran. Lahan yang terbakar tersebut memiliki luas sekitar 20 kali 50 meter. Satreskrim Polresta Palangkaraya, AKP Eka Palti Putra Hutagao, menjelaskan terungkapnya kasus ini berawal dari video viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang bocah memergoki aksi pembakaran lahan yang dilakukan pada malam hari saat pelaku keluar dari lahannya. Dari berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan alias Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ada. Abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan. Punya Wawan di belakangnya Icung. Punya Wawan dan belakangnya Icung. Mungkin yang menjadi motif dari mereka adalah pada tujuannya itu melakukan pembersihan lahan. Dia ngerumput lah istilahnya, ngerabat lah. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku mengaku membakar lahan milik mereka sendiri dengan alasan untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar. Keduanya terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara atas perbuatannya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bahkan beberapa orang sudah ditangkap. Di Kalimantan apakah akan mengusut soring? Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman sekaligus juga melakukan penyelidikan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Pemirsa, asap besarnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat telah menyeberang ke Sarawak, dan Ketua DPR RI Puan Maharani minta pemerintah percepat penanganan sebelum negara sahabat kembali melayangkan nota protes. Asap tebal dari ratusan titik api di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menyebabkan kualitas udara semakin buruk. Terlebih saat ini asap sudah mulai menyeberang ke Sarawak, Malaysia.
Indeks kualitas udara di beberapa wilayah Sarawak mencatat tingkat tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Berdasarkan laporan dari media setempat, setidaknya 600 sekolah di Sarawak terpaksa ditutup sementara demi kesehatan para siswa. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut negara tetangga beberapa kali pernah mengirim nota protes akibat karhutla. Ia pun meminta pemerintah untuk segera menangani karhutla sebelum negara sahabat kembali melayangkan keberatannya. Pemerintah Indonesia melalui instansi terkait mengerahkan belasan ribu personel gabungan serta menambah armada udara untuk operasi pemadaman darat dan waterbombing. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia siap meningkatkan kerjasama lintas batas dan mendalami penyebab karhutla serta memproses hukum pihak yang terbukti melakukan pelanggaran pembakaran lahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran lahan di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung sejak Jumat siang hingga kini juga belum padam. 673 hektar dan 250 personel gabungan dikerahkan untuk padamkan api. Tugas gabungan masih berjibaku memadamkan api di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Api pertama kali terlihat pada Jumat siang kemarin, sekitar pukul 13.00 di wilayah Braja Selebah. Api kemudian merambat dan juga membakar lahan hingga seluas 673 hektar. Akses jalan yang sulit dan juga terbatasnya sumber air menjadi kendala petugas di lapangan. Dugaan sementara kebakaran dipicu aktivitas pemburuan liar, namun dugaan tersebut masih dalam pendalaman polisi. Tapi mungkin dibakar, baik sengaja maupun kelalaian. Ya, kalau kelalaian pun harus kita cari, maupun kelalaian, dan itu kita proses untuk sebagai efek jerah. Ya, pemirsa, sebuah gudang makanan beku terbakar di Cengkareng, Jakarta Barat. Titik api berasal dari tempat penyimpanan kardus diduga akibat korsleting listrik. Kepulan asap hitam membumbung tinggi saat kebakaran melanda sebuah gudang makanan beku di Jalan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Material kardus yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Sejumlah karyawan panik memindahkan kendaraan operasional. 17 unit damkar dan 85 personil dikerahkan. Api padam 1 jam kemudian. Titik api berasal dari tempat penyimpanan kardus, diduga akibat korsleting listrik. Katanya ada ledakan Pak sebelum ini terjadi kebakaran Pak? Bukan ledakan sih, kayak percikan aja sih, percikan listrik. Gitu. Berarti diduga dari korsleting listrik Pak ya awalnya ya? Pada saat terjadinya kebakaran ada aktivitas bekerja nggak Pak di sini Pak? Kebetulan lagi pas libur ini. Oh, libur. Jadi dia aktivitas kerjanya itu dari jam 3 sampai jam 12 siang. Karena kan kebetulan ini kayak sayur-sayuran, daging. Tidak ada korban jiwa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 9 bangunan semi permanen yang berada di Taman Sari, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik dari lantai 2 sebuah indekos. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membakar sejumlah rumah semi permanen di Jalan Kesederhanaan Taman Sari, Jakarta Barat. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Menurut warga, api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 sebuah indekos dan menjalar ke 9 bangunan semi permanen lainnya. Sementara kebakaran berhasil padam setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dan 95 personil diterjunkan ke lokasi. Tadi sih setahu saya pas dengar ada kebakaran gitu, warga pada teriak, saya langsung turun. Cuman saya langsung lihat arah apinya dari bubur kacang itu di atasnya. Oh, dari lantai 2? Ya, dari atas itu, dari arah belakang apinya. Itu bangunan apa sih, Bu? Itu kos-kosan. Totalnya ada 19 unit, Pak. Ini kebakaran ada berapa bangunan, Pak? Untuk jumlah bangunan kita belum data semuanya ya, Pak. Iya, rumah padat hunian, Pak. Hunian ya? Padat hunian ya. Ada korban, Pak?
Ternyata nggak ada korban Pak hari ini. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah bus antar kota dan provinsi jurusan Surabaya Cilacap ludes terbakar di Jalan Raya Madiun, Surabaya pada Sabtu siang. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas di Jalan Madiun sempat terhambat. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus EK jurusan Surabaya Cilacap di Jalan Raya Madiun. Menurut sopir bus, kebakaran ini diawali dengan munculnya asap dari bagian belakang mesin. Kemudian api dengan cepat menghabiskan seluruh bagian bus. Dari belakang kan kelihatan spionnya itu, terus ada pemberitahuan dari pengemudi yang lain. Pas di lampu merah lames itu. Terus berhenti, saya berusaha minggir, madamkan dan nggak nutupi. Ada penumpangnya banyak teman? Kurang tahu ya, nggak hafal kondektur. Tapi ada penumpang Pak? Ada. Lebih dari 10? Kira-kira lebih dari 10. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan berhasil memadamkan api setelah 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga ada konsleting di komponen mesinnya ini. Kalau proses pemadaman kira-kira berapa lama? Kurang lebih proses pemadaman 1,5 jam. Masih dalam proses. Petugas mengalihkan pengendara ke jalan alternatif lainnya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Bangkai kapal kayu di Pelabuhan Pelindo, Mentok, Kabupaten Bangka Barat hangus terbakar. Akibat kebakaran bangkai kapal ini sejumlah warga pun panik. Api membumbung tinggi di Pelabuhan Pelindo Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Api tersebut menghanguskan bangkai kapal kayu yang kandas di pelabuhan. Pihak kepolisian, warga, dan TNI bahu-membahu mematikan api supaya tidak menjalar ke kapal lainnya. Akses jalan gang yang sempit serta tembok yang tinggi membuat mobil damkar kesulitan masuk. Menurut warga setempat, kebakaran terjadi sekitar pukul 3 sore dan sempat membuat panik warga. Lumayan besar bang api bang. Sambil kena daun-daun tadi. Ada sore-sore daun tadi. Tidak ada aman bang, aman. Iya, tadi takut itu ke kapal nelayan, takut itu. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun berdasarkan informasi tidak ada korban jiwa dan hanya 1 kapal yang terbakar. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Polisi membongkar produksi uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Dari tangan 4 pelaku, polisi mengamankan 36 miliar rupiah uang palsu. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri memimpin langsung penggerebekan produksi uang palsu di kawasan pergudangan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 4 orang pelaku yang telah beroperasi selama kurun waktu 5 bulan terakhir. 2 diantaranya merupakan residivis dengan kasus serupa. Dari tangan para pelaku, polisi juga mengamankan uang palsu senilai 36 miliar rupiah berikut dengan alat cetak. Ini kualitas yang kami bisa temukan, ya. Ini adalah kualitas grade A, ya, di mana ada nomor seri, kemudian ada benang pengaman, kemudian juga ada hologram dan juga ada simbol negara di situ. Meski uang palsu yang diamankan belum diedarkan, namun nantinya polisi akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk kelima kalinya. Dan kali ini pra-peradilan tersebut berkaitan dengan permintaan ganti kerugian atas proses hukum yang sebelumnya dinyatakan tidak sah.
Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait permohonan ganti kerugian. Dalam pra-peradilan jilid ke-5 ini, Roy menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Roy mengatakan permohonan pra-peradilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ia belum mengetahui jadwal persidangan karena perkara tersebut baru saja didaftarkan. Pra-peradilan kelima tersebut tak lepas dari hasil putusan pra-peradilan jilid 3 tentang ganti kerugian, yang mana hakim menyebut pra-peradilan tersebut tidak diterima karena tidak adanya pihak Kementerian Keuangan sebagai pihak termohon. Pra-ped kelima sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya, jadwal sidangnya. Ya, itu. Pra-ped kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Kita tambahkan. Nah, kalau kurang kita tambahi. Waktu itu ganti rugi kan. Ganti rugi pra-ped ketiga itu amanah dari pra-ped pertama. Pra-ped pertama kita disuruh membuat ganti rugi. Oke, kita buat di pra-ped ketiga. Pra-ped ketiga ditambahkan pihak. Oke, kita tambahkan di pra-ped kelima. Jadi kalau ini ditolak, ya lucu juga. Ya, dia yang minta, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, ya, satu, ya hanya cukup satu. Roy Suryo pun menegaskan pengajuan gugatan pra-peradilan jilid 5 ini tidak untuk memperlambat persidangan pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, meminta Mahkamah Konstitusi mendisiplinkan pra-peradilan berjilid-jilid kubu Roy Suryo. Jahmada berharap Mahkamah Konstitusi membatasi pengajuan pra-peradilan sehingga tersangka hanya dapat mengajukannya 1 kali dalam 1 pokok perkara. Ahli digital forensik Rismon Sianipar bersama kuasa hukumnya Jahmada Girsang mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi mengajukan gugatan uji material terhadap ketentuan pra-peradilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025. Jahmada Girsang menilai pengajuan pra-peradilan secara berulang oleh Roy Suryo dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan tersebut. Jahmada menilai perlu ada upaya mengatur pembatasan pengajuan pra-peradilan tersebut karena dapat mengganggu kepastian dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, untuk itulah kami datang mengadukan bahasa itunya dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar mau menyidangkan, memeriksa permohonan kami untuk menertibkan atau meluruskan proses pra-peradilan yang ada di KUHP pasal 158 huruf A dan pasal 89 KUHP. Agar hal itu ditertibkan, jangan terjadi seperti sekarang, ada pengulangan, ada pengulur waktu, dan cenderung itu tidak memenuhi asas kepastian hukum. Melalui gugatan tersebut, Jahmada berharap Mahkamah Konstitusi membatasi pengajuan pra-peradilan sehingga tersangka hanya dapat mengajukannya 1 kali dalam 1 pokok perkara. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. 14 tahun belum mengalami penyesuaian, Gubernur Jakarta Pramono Anung belum putuskan kenaikan tarif parkir kendaraan roda 4 di Jakarta. Dimulai hari Sabtu di kawasan Menteng, Jakarta, Pramono tekankan proses penentuan tarif baru tidak dilakukan secara terburu-buru. Muncul wacana kenaikan tarif parkir hingga Rp60.000 per jam untuk kendaraan roda 4 di wilayah Jakarta. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung jelaskan bahwa usulan itu memang sudah disampaikan kepada dirinya. Namun hingga kini ia belum mengambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif parkir tersebut. Pramono juga jelaskan pembahasan mengenai tarif parkir juga tengah dilakukan Panitia Khusus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sudah ada usulan untuk revisi mengenai tarif parkir. Secara jujur saya menyampaikan sampai hari ini saya belum memutuskan
karena keputusan untuk menaikkan tarif parkir adalah kewenangan gubernur. Walaupun kemudian seperti diketahui teman-teman sekalian, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga ada pansus tentang perparkiran. Beberapa usulan sudah disampaikan. Dan memang di Jakarta ini sudah lebih hampir 14 tahun tarif parkir belum pernah naik atau disesuaikan. Tapi saya belum memutuskan sampai dengan hari ini. Sebelumnya tarif parkir di Jakarta diusulkan mengalami penyesuaian, di mana untuk motor tarif yang tengah dibahas kisaran Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam. Sementara untuk mobil diusulkan rentang Rp6.000 hingga Rp60.000 per jam. Menjaga Jakarta dinilai tak hanya berarti memastikan keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjaga masyarakat, lingkungan, serta persatuan warga. Komitmen tersebut kini ditegaskan Ormas Bang Japar yang menyatakan akan terus mendorong kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui apel siaga Jaga Jakarta. Ketua Umum Organisasi Masyarakat Bang Japar yang juga anggota DPD RI, Fahira Idris, menyebut menjaga Jakarta juga berarti membantu warga mengakses layanan kesehatan, memperkuat ekonomi keluarga, serta merawat kehidupan sosial. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Bang Japar akan berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam apel siaga Jaga Jakarta yang dijadwalkan 27 Agustus mendatang. Fahira menegaskan apel tersebut bukan ditujukan untuk berhadapan dengan pihak atau kelompok manapun, melainkan sebagai ajakan menjaga ketertiban dan persaudaraan. Hari ini kami dari Ormas Bang Japar ingin menyampaikan sebuah komitmen sederhana tetapi sangat penting. Jakarta adalah rumah kita bersama, sehingga keamanan, ketertiban, kedamaian ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Menjaga Jakarta, ya, kami meyakini menjaga Jakarta ini bukan hanya tugas dari aparat maupun pemerintah saja, tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bang Japar juga mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi yang tidak jelas sumbernya, serta menjaga ruang demokrasi, tetap damai, tertib, dan beradab. Aktivitas ojek online dan komunitas otomotif yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat dinilai bisa menjadi kekuatan dalam menjaga ketertiban Jakarta. Pesan tersebut disampaikan Polda Metro Jaya saat menggelar Kopdar Kebangsaan Jaga Jakarta bersama ojol dan komunitas otomotif. Berbagai kegiatan digelar dalam Kopdar Kebangsaan Jaga Jakarta. Mulai dari latihan keselamatan berkendara, servis sepeda motor gratis, bakti kesehatan, hingga pelayanan perpanjangan SIM. Kegiatan juga diisi pawai sepeda motor hias, serta beragam lomba rakyat mulai dari tarik tambang, estafet sarung, hingga bakiak. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono mengapresiasi peran ojol dan komunitas otomotif yang dinilai memiliki interaksi langsung dengan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Menurut Dekananto, peran tersebut dapat dikuatkan dengan menjadi teladan dalam berlalu lintas, menjaga ketertiban, dan merawat kerukunan di ruang publik. Komunitas juga diajak menjaga diri dan sesama, memperkuat solidaritas, serta menjaga persatuan dan persaudaraan antar komunitas. Kopdar Kebangsaan ini juga ditandai deklarasi bersama Polda Metro Jaya, komunitas ojol, dan komunitas otomotif sebagai komitmen memperkuat kemitraan dan menjaga Jakarta tetap aman, tertib, dan kondusif. Ya pemirsa, sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berkumpul dalam doa bersama dan silaturahmi lintas elemen. Kegiatan ini jadi momentum untuk memperkuat persaudaraan sekaligus menyerukan agar situasi Pati tetap aman, damai, dan kondusif. Marilah kita buka bersama untuk acara. Doa bersama digelar di alun-alun Pati diikuti tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan ormas, LSM, serta warga. Kegiatan berlangsung tertib dan penuh kekeluargaan dengan peserta menyatukan komitmen untuk menjaga persatuan dan ketentraman Kabupaten Pati. Dalam kegiatan tersebut, tokoh agama Kiai Haji Abdul Majid mengajak masyarakat tidak mudah terpengaruh provokasi, namun tetap dapat melakukan pengawasan secara bertanggung jawab.
Kegiatan ini adalah dalam rangka untuk menyatukan kesepakatan untuk membuat kondisi Kabupaten Pati supaya bisa damai, ya, selalu aman, kondusif dan bermartabat, sehingga supaya nanti tidak ada istilahnya kerusuhan dan tidak ada semacam macam-macam yang tidak diinginkan. Para peserta juga menyerukan pentingnya persatuan, dialog, dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan agar Kabupaten Pati tetap aman, damai, dan kondusif. Upaya menjaga hubungan industrial yang kondusif terus didorong termasuk melalui dialog antara buruh dan pengusaha. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat meresmikan gedung KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya. Kapolri menilai gedung tersebut dapat menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan tenaga kerjaan secara terbuka dan konstruktif. Selain menjadi pusat aktivitas organisasi, gedung dilengkapi aula pelatihan, klinik kesehatan, dan ruang pemberdayaan UMKM. Kapolri juga mendorong penguatan basis buruh hingga ke daerah seiring membutuhkan koalisi besar perjuangan buruh Indonesia. Menurut Kapolri, komunikasi yang baik antara buruh dan pengusaha diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan tenaga kerjaan sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Dan tentunya merupakan suatu bahwa gedung ini menjadi gedung yang menjadi tempat untuk terus kita menjaga semangat, menjaga obor agar tetap menyala, sehingga kemudian pergerakan rekan-rekan buruh ini betul-betul bisa dikonsolidasikan dengan baik. Ya, tentu kekuatan buruh terbesar di Indonesia ada di Jawa Timur. Satu, yang kedua adalah ini merupakan gerbang dari Indonesia. Dan tentu kami berharap konsolidasi buruh tidak hanya KSPSI AGN, tapi seluruh konfederasi yang tergabung dalam koalisi besar agar dapat bersatu padu untuk bisa menjaga investasi dengan baik, menjaga hubungan industrial dengan baik, dan tentunya berjuang untuk undang-undang ketenagakerjaan. Ya, tentunya rumah baru ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk perjuangan, pendidikan, pelatihan, advokasi, dan juga menjadi tempat untuk bagaimana menempa para pemimpin-pemimpin baru buruh masa depan yang ada di Jawa Timur. Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI beserta seluruh dengan pemotongan kita. Berkenan kami pandu hitung mundur. 1. Dengan ini gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur telah diresmikan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak. Baik, mohon izin Jenderal. Dan tentunya merupakan suatu narkoba. Informasi lainnya pemirsa, beragam olahraga tradisional kembali diperkenalkan pada generasi muda melalui kompetisi yang diikuti ratusan siswa sekolah dasar di Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini pun menjadi momentum bagi para siswa untuk mengenal sekaligus mencoba berbagai permainan tradisional yang menuntut ketangkasan, keseimbangan, dan juga kekompakan. Keseruan terlihat saat para siswa beradu ketangkasan dalam berbagai permainan tradisional dengan tantangan yang berbeda. Mulai dari sumpitan, enggrang, bambu, tarompah, dagongan, hingga hadang. Permainan ini menguji keseimbangan, ketangkasan, dan juga kekompakan. Bukan sekedar bermain, olahraga tradisional juga mengajarkan sportivitas dan juga kerjasama, sekaligus menjaga permainan Nusantara tetap dikenal oleh generasi muda. Kegiatan Portina Kota Depok ini juga menjadi ajang seleksi bagi siswa untuk melanjutkan kompetisi ke tingkat kota, Jawa Barat, hingga nasional. Di Kormi bilang nanti dari seleksi kecamatan itu akan diseleksi lagi di kota, setelah di kota diseleksi lagi di provinsi, setelah di provinsi diseleksi lagi untuk tingkat nasional. Nah, nasionalnya itu nanti akan diadakan di IKN. Jadi mudah-mudahan ya kita berharap perwakilan dari Kecamatan Tapos bisa sampai ke IKN, mewakili kota dan atau provinsi Jawa Barat lah. Petugas damkar terus berjuang memadamkan kebakaran hutan di Serra Calderona, Spanyol. Dahsyatnya kobaran api memaksa sekitar 1.000 orang untuk mengungsi.
Api melalap jutaan pohon dan juga hutan di Sierra Calderona, Spanyol. Sebab kebakaran pun sebanyak 423 hektar hutan ini diduga akibat sambaran petir. Pemerintah Spanyol mengerahkan sebanyak 220 petugas damkar dan juga pesawat untuk memadamkan kebakaran hutan. Medan yang curam dan juga angin kencang mempersulit upaya pemadaman api. Bahkan hingga tanggal 19 Agustus, hampir 297.000 hektar hutan dan juga lahan telah terbakar di seluruh Spanyol. Akibat kebakaran hutan dan juga lahan, 1.000 orang dievakuasi dari kota Gatofa di Valencia, Spanyol. Tim darurat militer dikerahkan untuk membantu penduduk meninggalkan rumah mereka. Evakuasi dilakukan menyusul usai angin kencang mendorong kobaran api menuju daerah pemukiman penduduk. Pemirsa, warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran hutan di Cagar Alam Delibatska, Pescara, Serbia. Kebakaran ini telah menghanguskan lebih dari 3.500 hektar hutan dan vegetasi. Kebakaran hutan telah berlangsung sejak awal Agustus 2026. Angin kencang dan juga medan berpasir menyulitkan petugas damkar untuk memadamkan api. Pemerintah Rusia memberikan bantuan pesawat Ilyushin Il-76 untuk membantu operasi pemadaman kebakaran hutan. Sementara Uni Eropa mendatangkan 4 helikopter Black Hawk, tim pemadam kebakaran dari kendaraan dari Jerman serta Rumania. Pemirsa, sebuah ledakan dahsyat mengguncang gudang amunisi di daerah Al-Giran, Misrata, Libya. Ledakan ini menyebabkan roket dan amunisi berhamburan ke daerah sekitarnya. Gudang milik batalion Badai terletak di dekat penjara Al-Sik, Libya. Lembaga Reformasi dan Rehabilitas Al-Sikmain menyatakan bahwa para narapidana menerima perawatan akibat ledakan tersebut. Ada Agustus 2020 yang lalu, ledakan besar juga terjadi di gudang amunisi di Al-Skirat, Misrata, Libya. Ledakan ini menyebabkan sebanyak 16 orang terluka. Sementara itu, pemirsa, sebuah pesawat KC-135 Stratotanker Angkatan Udara Amerika Serikat lakukan pengisian bahan bakar untuk jet tempur F-16 di tengah patroli udara di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat secara rutin menggelar patroli udara di Timur Tengah menggunakan aset strategis jet tempur F-16 serta pesawat tanker bahan bakar KC-135. Patroli ini guna mengawasi jalur pelayaran vital, merespon ketegangan dengan Iran dan mengamankan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Selain itu, pengoperasian jet tempur F-16 yang didukung pesawat tanker untuk memperpanjang jangkauan patroli di sekitar Selat Hormuz. Angkatan Udara China mengerahkan sejumlah pesawat tempur untuk menggelar latihan militer di benua Afrika. Pesawat tanker YY-20A dan 2 jet tempur J-16 lepas landas dari China menuju Mesir.
Pesawat Angkatan Udara China berhasil melintasi dua benua sejauh 6.000 km dalam waktu 9 jam. Latihan militer Eagles of Civilization 2026 dijadwalkan berlangsung dari pertengahan Agustus hingga awal September. Latihan ini dirancang untuk menguji kemampuan militer Tiongkok dalam memindahkan kekuatan udaranya secara cepat. Pengerahan ini juga menandai pertama kalinya jet tempur J-16 China diterbang ke Afrika. Tentara teroris Israel dan pemukim ilegal Yahudi menyerang dan menangkap sejumlah warga di tepi barat Palestina. Serangan militer Zionis dan warga Israel setidaknya melukai 19 warga Palestina. Pasukan penjajah menembak dan melukai warga Palestina yang mencoba memasuki Yerusalem Timur. Serangan terhadap pekerja Palestina ini terjadi hampir setiap hari. Di masa Fardiyata Hebron, seorang pria lanjut usia dipukuli hingga babak belur oleh pemukim Zionis bersenjata. Sebelumnya, pelaku menyerbu rumah korban dan merusak isinya. Sementara itu, pemirsa, Zionis Israel juga kembali melancarkan serangan udara menargetkan Lebanon Selatan, Far Romane, dan dataran tinggi Ali Al-Taher. Pesawat tempur penjajah Israel melancarkan serangan udara dan artileri intensif yang menargetkan beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Serangkaian ledakan kuat juga dilaporkan di sejumlah wilayah tersebut dengan suara ledakan terdengar di sejumlah desa. Serangan ini berlangsung di tengah ketegangan lintas batas yang terus memanas dan berulangnya gempuran di Lebanon Selatan, meskipun ada upaya mediasi serta kesepakatan gencatan senjata di kawasan tersebut. Pasca teroris Israel serang pangkalan udara Abu al-Duhur Idlib, Suriah, Turki mengerahkan ratusan kendaraan lapis baja, puluhan tank baja. Zionis Israel mendapat tanda bahaya baru dari meningkatnya aktivitas militer Turki di Suriah. Turki mulai mengerahkan 250 kendaraan lapis baja dan 20 tank ke Suriah Selatan. Pengerahan tersebut menjadi sorotan karena berlangsung setelah Israel melancarkan serangan udara ke Suriah.